Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Ade Nursito, NIM 2018-008424. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan sejarah pasar modal di Indonesia. Yang pertama, kita memasuki pengertian pasar modal atau bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan fungsi bursa efek adalah pertama, menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga, untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Berbeda dengan tujuan pasar modal di berbagai negara, pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas. Antara lain, 1. Mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham. Yang ketiga, menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan perhimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Selanjutnya kita memasuki sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Perdagangan efek dimulai pada tanggal 14 Desember 1912 bersamaan dengan berdirinya Vereniging voor de Evethandel. Anggotanya adalah semua 13 makelar yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Juga obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda, sertifikat saham perusahaan Amerika, dan efek Belanda lainnya. Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bursa Efek Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. Pada periode 1926 sampai 1929, pasar modal ini mulai masuk di kalangan perbankan Belanda untuk turut serta sebagai makelar. Semua anggota bursa adalah pengusaha Belanda yang pemodalnya adalah perorangan, pensiunan, lembaga investasi, dan perusahaan yang dikuasai Belanda. Sehingga praktis bursa efek pada saat itu hanya untuk kepentingan masyarakat Belanda. Pada saat berlangsungnya Perang Dunia II sekitar tahun 1939, Bursa Surabaya dan Semarang ditutup, menyusul kemudian Bursa Efek Jakarta, hingga aktivitas pasar modal di Indonesia terhenti. Tahun 1950, pemerintahan Indonesia mengeluarkan obligasi. Ini mendorong untuk mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia. Hingga tanggal 3 Juni 1952 dibuka kembali Bursa Efek Jakarta. Aktivitas pasar modal semakin berkembang, hanya keadaan ini berlangsung pada tahun 1958. Mulai tahun 1958 aktivitasnya lesu dan mundur. Hal ini disebabkan warga negara Belanda meninggalkan Indonesia dan juga karena nasionalisasi perusahaan Belanda. Selanjutnya periode 1967 sampai 1976. Mulainya Orde Baru, semakin banyak pula kebutuhan pendanaan pembangunan, sehingga pemerintahan pada tahun 1971 memperkenalkan deposito dan tabanas serta taska. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia. Pada tahun 1974, bank-bank diberikan kesempatan untuk mengadakan interbank call money market. Akhirnya dengan Kepres 052 tahun 1976 ditetapkan pendirian pasar modal membentuk BPPM dan Bapepam.
serta membentuk badan pemecah saham dalam sertifikat yang dilakukan oleh PT Dana Reksa pada tanggal 10 Agustus 1977. Kegiatan pasar modal diresmikan oleh Presiden Soeharto di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, dengan misi dan motivasi khas pasar modal Indonesia, sehingga kepemilikan saham tidak jatuh ke tangan segolongan orang saja. Untuk tujuan itu kemudian dibentuk Bapepam dan PT Dana Reksa. Perkembangan selanjutnya ternyata menunjukkan bahwa prioritas yang diberikan kepada PT Dana Reksa telah menyebabkan berkurangnya kegairahan pasar modal Indonesia, sehingga praktisi pasar modal kita lesu sampai tahun 1987. Untuk lebih menggairahkan pasar modal di Indonesia dan untuk menciptakan pasar modal yang sehat, maka pemerintah telah melakukan berbagai deregulasi seperti paket kebijaksanaan Desember 1987, paket Desember 1988, dan paket 1990, yang pada prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal yang sehat. Selanjutnya, paket kebijaksanaan Desember 1987. Paket kebijaksanaan ini memuat 4 perubahan mendasar di bidang pasar modal, antara lain: 1. Menyederhanakan proses penerbitan saham atau obligasi. Yang kedua, investor asing diperkenankan berpartisipasi di pasar modal. Yang ketiga, pengenalan saham atas unjuk. Yang keempat, mengenalkan bursa paralel. Dengan kemudahan ini diharapkan banyak perusahaan yang akan turut menaikkan pasar modal, juga meningkatkan hubungan komplementer antara bank dan pasar modal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Francisca Susanti Uri dengan NIM 2018-008443. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Bangkit Ade tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Saya akan memaparkan materi tentang organisasi pasar modal. Di dalam pasar modal di Indonesia terdapat 5 organisasi atau lembaga yang terlibat. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang kedua, perusahaan emiten. Yang ketiga, lembaga penunjang emisi. Lembaga penunjang emisi ini seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, notaris, dan konsultan hukum. Yang keempat, perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek ini seperti makelar, komisioner, dan perdagangan efek. Yang kelima, para pemodal. Para pemodal ini bisa secara perorangan maupun lembaga. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 60 tahun 1988, tujuan utama Bapepam adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengarahan dan pertimbangan kepada Menteri Keuangan di bidang pasar modal. Yang kedua, memberi pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenang terhadap PT Dana Reksa. Bagian yang kedua, lembaga dan profesional penunjang pasar modal dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, berperan pada saat perusahaan akan melaksanakan emisi. Yang kedua, berperan pada saat perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga ini antara lain: yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi ini sebagai perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Penjamin emiten mempunyai 3 tanggung jawab. Yang pertama, penjamin emisi dengan kesanggupan penuh, yaitu artinya mampu membeli semua efek yang tidak terjual. Yang kedua, penjamin emisi
dengan kemampuan terbaik. Artinya menjual semua efek dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan sisa efek yang tidak terjual. Yang ketiga, penjamin emisi dengan kesanggupan siaga. Artinya membeli efek yang tidak terjual dengan negosiasi. Yang kedua, akun publik. Akun publik ini mempunyai tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang akan go publik. Yang ketiga, perusahaan penilai. Perusahaan penilai ini merupakan lembaga penunjang yang melaksanakan penilaian kembali terhadap aktiva tetap perusahaan. Yang keempat, notaris. Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian dalam emisi efek sehingga adanya kekuatan hukum. Contohnya seperti penjamin emisi, perwalian amanat, dan perjanjian tanggung jawab. Yang kelima, konsultan hukum. Konsultan hukum ini memberi perlindungan kepada pemodal dari segi hukum. Contohnya seperti meneliti akte pendirian, izin usaha, dan lain-lain. Bagian yang ketiga, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri dari 1. Saham atau surat berharga, 2. Obligasi atau surat hutang, 3. Reksadana, 4. Hak pemesan efek, dan 5. Waran. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam. Saya Yuli Indaryani ingin menyampaikan tentang sejarah Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, vintage, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemungkinan besar tak semua orang tahu menyoal OJK. Agar pengetahuan kita bertambah, berikut ulasan OJK yang penting untuk diketahui mulai dari sejarah, fungsi, hingga kebijakan strategi pada tahun ini. Sejarah OJK. OJK dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada 5 langkah yang dilalui OJK sebelumnya. Pada akhirnya, OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh, antara lain pada tanggal 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada tanggal 18 Maret 2013 dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI. Kemudian tanggal 31 Desember 2013 OJK sepenuhnya menjalani tugas dalam mengawasi kinerja perbankan. Kemudian tanggal 1 Januari 2015 OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Adapun tugas dari OJK yaitu memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Setiap sektor keuangan tersebut menjalani serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Secara rincinya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan pembinaan, pengawasan, penegakan hukum dan yang telah dibuat dan sebagainya. Adanya tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Berikut adalah visi dan misi OJK. Visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian ada fungsi OJK. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Selain itu, OJK juga sebagai pengambilan keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen. Kemudian tujuan dibentuknya OJK. Pemerintah Indonesia berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. Adapun kebijakan strategi OJK tahun 2020 dengan tema ekosistem keuangan berdaya saing untuk pertumbuhan berkualitas. Pada 2020, OJK telah menyiapkan 5 kebijakan dan inisiatif yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi, industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam pengatur dan pengawasan sektor jasa keuangan. 5 kebijakan dan inisiatif tersebut yaitu yang pertama adalah peningkatan skala ekonomi industri keuangan. Kemudian yang kedua adalah mempersempit regulator dan supervisory gap antara sektor jasa keuangan. Yang ketiga adalah transformasi digital sektor jasa keuangan. Yang keempat adalah mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen. Yang kelima adalah pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.